Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat kesempatan hingga kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka walaupun hanya dari sosial media yang insyaallah mubarakah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ikhwan wa akhwat al-fillah, pada kesempatan kali ini saya Mustafa Wali, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, semester 5, akan menjelaskan penafsiran pada surat An-Nas berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, kitab tafsir Quranul Azim karya Ibnu Katsir. Jadi untuk kedepannya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk penafsiran pada surat An-Nas ini yang terdapat pada kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik, langsung saja. Sebelum kita melanjutkan untuk membaca ataupun mengkaji dari segi asbabun nuzul, nama surat dan lainnya, alangkah baiknya mari sama-sama kita membaca dulu surat An-Nas tersebut. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang maha memelihara dan menguasai manusia. Yang kedua, raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Ayat keempat, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Kemudian yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Perlu diketahui bahwasanya surat An-Nas ini artinya manusia. An-Nas artinya adalah manusia. Disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 241 kali. Nah, jadi An-Nas itu kita mengkaji dari segi bahasa. An-Nas dalam bentuk jamak maka pasti ada bentuk tunggal. Nah, An-Nas itu jamak, tunggalnya adalah Al-Ins. Nah, Al-Ins. Nah, manusia juga memiliki arti-arti lain. Yang pertama ada Al-Ins, kemudian ada Al-Insan, yang ketiga ada Bashar. Ketiganya tersebut juga mempunyai arti yang lain juga. Maka Al-Ins artinya lembut atau tampak. Nah, yang kedua Al-Insan itu totalitas atau aktivitasnya, dan Bashar adalah tuntutan lahiriahnya. Berbicara kita tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat surah An-Nas tersebut, bahwasanya kita ketahui surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Kata An-Nas yang berarti manusia itu diambil dari ayat yang pertama. Penamaan surah An-Nas ini juga disebut surat Qul a'udzu birabbin nas. Jadi selain An-Nas ada juga menyebutkan bahwasanya ini namanya surat Qul a'udzu birabbin nas. Bersama juga dengan surah Falaq. Keduanya itu disebut dengan al-mu'awwizatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Nah, surah Al-Falaq disebut juga al-mu'awwizah al-ula, sedangkan surah An-Nas disebut al-mu'awwizah as-saniyah. Bersama surah Al-Falaq oleh Al-Qurtubi disebutkan al-muqassyatain, yaitu yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Nah,
Surat ini turun bersama surah Al-Falaq. Menurut pendapat Hasan atau Ikrimah dan Jabir, surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas. Namun ada juga yang berpendapat surat An-Nas adalah Madaniyah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang qoladah. Jadi di sini ada dua pendapat bahwasanya surat An-Nas itu bisa disebut surat Makkiyah ataupun juga surat Madaniyah. Nah, kenapa? Karena kafir Quraisy Makkah berupaya mencederai Rasulullah dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Lalu Allah menurunkan dan mengajarkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Ini asbabun yang menjadikan tumpuan pendapat bahwa surat An-Nas adalah Makkiyah. Nah, sebagian ulama lebih detail menyebut surat An-Nas merupakan surat ke-21 yang turun kepada Rasulullah dari segi tertib turunnya, yakni sesudah surah Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat ini Madaniyah, surah ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saat seorang Yahudi Madinah bernama Lubaid bin Asam menyihir beliau. Nah, Lubaid bin Asam menyihir Rasulullah dengan media pelapah kurma berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir, beberapa gigi sisir beliau serta benang dan terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Lalu Allah menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setiap satu ayat dibacakan terlepas salah satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan ketika seluruh ayat telah dibacakan. Terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Nah, itu tadi adalah bagaimana asbabun nuzul surah An-Nas tersebut. Dari segi penamaan, di mana diturunkan, dan juga berapa jumlah ayat. Baik, untuk selanjutnya mari sekarang kita akan fokus kepada penafsirannya. Jadi pertama-tama kita ketahui bahwa surat An-Nas itu ada 6 ayat. Jadi kita bacakan dari ayat pertama sampai ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, 3 ayat tersebut merupakan sebagian dari sifat Allah, yaitu sifat rububiyah. Kemudian sifat al-malik, raja, dan ketiga sifat uluhiyah yang disembah. Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakannya dan miliknya serta menjadi hambanya. Nah, kita kaji sedikit demi sedikit. Maknanya apa? Merupakan ketiga ayat awal itu merupakan sifat Allah. Yang pertama sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, Rabbi, Tuhan. Ya, Rabbin nas. Kemudian ayat kedua malikin nas, raja. Kemudian yang ketiga ilahin nas, dan ilahin nas, yang patut disembah. Kemudian setelah 3 penafsiran 3 ayat sekaligus tersebut, itu merupakan kita dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya 3 ayat tersebut memanglah berkesinambungan dan menjadi sifat Allah yang utama, yaitu sifat rububiyah, sifat maliknya, dan sifat uluhiyahnya. Kita lanjut ke ayat keempatnya. Yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, min syarril waswasil khannas. Nah, ayat keempat ini min syarril waswasil khannas, yang artinya itu dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Nah, ini orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu menyebutkan sifat-sifat tersebut agar dihindarkan dari kejahatan godaan yang bersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya tiada seorang manusia pun melainkan mempunyai korin pendamping dan dari kalangan setan yang menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah hingga kelihatan bagus olehnya. Setan itu juga tidak segan-segan mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan melalui bisikan dan godaannya, dan orang yang terhindar dari bisikannya hanyalah orang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala.
min syarril waswasil khannas. Maksudnya apa? Itu kembali lagi ke ayat yang pertama, yang ketiga tadi. Tiga yang awal, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bahwasanya kita harus memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat tersebut, sifat-sifat rububiyahnya, maliknya, dan kemudian uluhiyahnya. Nah, kemudian penjelasan untuk lanjutan untuk ayat keempat ini, dalam kitab sahih disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya korin, teman setan yang mendampinginya. Mereka bertanya, juga termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab, ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Dan di dalam kitab Sahihain disebutkan dari Anas tentang kitab kunjungan Safiyah kepada Nabi SAW yang saat itu sedang iktikaf. Lalu beliau keluar bersamanya di malam hari untuk menghantarkan pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW bersua dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Di saat melihat Nabi SAW, bergegaslah keduanya pergi dengan cepat. Maka Rasulullah SAW bersabda, perlahan-lahanlah kamu berdua, sesungguhnya ia adalah Safiyah binti Huyain. Maka keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah. Rasulullah kemudian lanjut bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya, dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu atau prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua. Kemudian Said Ibnu Jubair telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya alladzi yuwaswisu fi alladzi min syarril waswasil khannas, setan yang biasa bersembunyi. Bahwa setan bercokol, bersarang, bertempat tinggal di atas hati anak Adam. Maka apabila ia lupa dan lalai kepada Allah, setan menggodanya, dan apabila ia ingat kepada Allah, maka setan itu bersembunyi. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Artinya apa? Bahwasanya waswasil khannas ini setan yang biasa bersembunyi. Artinya setan itu tetap akan menggoda kita ketika kita lalai kepada Allah. Tapi apabila kita ingat kepada Allah, maka dia bersembunyi. Dia bersembunyi mencari celah untuk menggoda kita lagi. Al-Mu'tamir Ibnu Sulaiman telah meriwayatkan dari ayahnya bahwa pernah diceritakan kepadanya, sesungguhnya setan yang banyak menggoda itu selalu meniup hati anak Adam, manakala ia sedang bersedih hati dan juga manakala sedang senang hati. Tetapi apabila ia sedang ingat kepada Allah, maka setan bersembunyi ketakutan. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya al-waswas, bahwa makna yang dimaksud ialah setan yang membisikkan godaannya. Apabila yang digodanya taat kepada Allah, maka setan bersembunyi. Nah, itu tadi adalah tafsiran, penjelasan tentang penafsiran ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Itu artinya secara singkatnya bahwasanya jika kita berdoa, kita kembali ke ayat sebelumnya, kita berdoa meminta pertolongan, permohonan, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan tersebut yang mereka biasa bersembunyi. Ketika kita sedang taat kepada Allah, sedang sholat, sedang baik-baiknya kita bertakwa kepada Allah, maka mereka bersembunyi ketakutan. Tapi ketika kita lalai, kita tidak melakukan suatu ketaatan, maka disitulah celah mereka untuk menyerang atau menggoda para manusia. Baik, pendengar yang berbahagia, lanjut ke penjelasan tafsir ayat ke-5, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Apakah makna ayat ini khusus menyangkut Bani Adam saja sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna lahiriah ayat, ataukah lebih menyeluruh dari itu, menyangkut Bani Adam dan jin? Ada pendapat mengenainya, yaitu yang berarti makhluk jin pun termasuk dalam pengertian lafaz an-nas secara prioritas. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ada kalanya digunakan lafaz rijalun minal jin, laki-laki dari kalangan jin, ditujukan terhadap mereka, maka tidaklah heran bila mereka jin dikatakan dengan istilah an-nas. Nah,
Kemudian itu sekilas tadi tentang yang ayat kelima. Kemudian kita masuk ke ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Nah, dari golongan jin dan manusia. Merupakan tafsir dari yang selalu membisikkan godaan terhadap manusia, yaitu dari kalangan setan manusia dan setan jin. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din ruh zukhrufal qawli ghurura, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan indah-indah untuk menipu manusia. Nah, dan semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa telah menceritakan kepada kami, Waki telah menceritakan kepada kami al-maksud dan seterusnya. Rasulullah bertanya, "Hai Abu Dzar, apakah engkau telah sholat?" Aku, Abu Dzar, menjawab, "Belum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah dan sholatlah kamu." Maka aku berdiri dan sholat. Setelah itu aku duduk lagi dengan beliau dan beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan manusia, setan jin, dan setan manusia dan setan jin." Dalam kalimat Arabnya, "Ya Abu Dzar, ta'awudz billahi min syarri syayatinil ins wal jin." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setan manusia itu ada?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, ada." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sholat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah sebaik-baik pekerjaan. Barang siapa yang ingin mempersedikitkannya atau memperbanyakkannya, hendaklah ia melakukan apa yang disukainya dari sholatnya itu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan puasa?" Rasulullah menjawab, "Amal fardu yang berpahala dan di sisi Allah ada tambahannya." Kemudian aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sedekah? Pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan yang banyak." Kemudian aku bertanya, "Manakah sedekah yang terbaik, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hasil jeripayah dari orang yang merasa sedikit atau yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi kepada orang yang fakir." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, nabi manakah yang paling pertama?" Beliau menjawab, "Adam." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi?" Nabi SAW, "Ya, dia seorang nabi dan juga orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapakah Rasul itu?" 300 belasan orang, jumlah yang cukup banyak. Di lain kesempatan beliau bersabda 315 orang Rasul. Nah, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, wahyu apakah yang paling besar yang pernah diturunkan kepada engkau?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Imam Nasai meriwayatkan hadis ini melalui Abu Umar Dimashqi dengan sanad yang sama. Hadis ini telah diriwayatkan dengan sangat panjang lebar oleh Imam Abu Hatim. Kitab sahihnya melalui jalur lain dan lafaz lain yang panjang sekali, hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Mungkin ada lagi Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa lalu Nabi SAW bersabda, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya setan sehingga hanya sampai batas bisikan belaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi radda kaiduhu ilal wasati." Imam Abu Daud dan Imam Nasai telah meriwayatkan melalui hadis mansur, sedangkan menurut riwayat Imam Nasai tambahkan al-Masyi keduanya dari itu. Demikianlah akhir dari tafsir penafsiran dari surat An-Nas berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa yang hari ini kita pelajari, apa yang kita baca
hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya adalah bahwasannya surat An-Nas ini merupakan surat terakhir yang ada di Al-Quran, memang paling belakang. Kemudian surat An-Nas ini dikategorikan sebagai 3 kul. Ya, kul yang pertama kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, yang ketiga ini adalah kul a'udzu birabbin nas. Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita mohon perlindungan kepada Allah dengan tidak lupa menyebutkan sifat-sifat yang maha besar. Pertama, sifat rububiyahnya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam, Tuhan dari segala manusia, segala makhluk hidup. Kemudian Malikin Nas, raja. Sebagaimana kita mengambil contoh kecil adalah raja dalam sebuah kerajaan, maka dia memiliki semua tatanan kekuasaan, memiliki pemerintahan, kekuatan, dan memiliki banyak kekuasaan yang dimiliki. Maka ini kita samakan dengan Allah, tapi Allah lebih tinggi, lebih dari derajatnya, yaitu Malikin Nas, raja sebuah manusia, bukan hanya sebagai manusia, tapi raja sebagai raja untuk seluruh makhluk. Yang ketiga adalah Ilahin Nas, Ilahin Nas, sesembahan, bahwasanya memang hanya Tuhan Allah lah yang patut kita sembah. Min syarril waswasil khannas, dan ingat setan itu ada, setan itu akan menggoda kita ketika kita lalai. Ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan mereka itu juga mengganggu dalam hati manusia. Jadi tidak hanya sekedar bisikan, tapi mereka masuk ke dalam hati. Minal jinnati wan nas, dan setan itu bukan hanya saja berwujud setan jin, tapi ternyata setan manusia pun lebih banyak adanya di kalangan kita. Wallahu a'lam bishawab. La'allakum tafakkarun. Terima kasih telah mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.